Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Berapa baik ya? Ya. Teman-teman ada yang masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Semua ya. Oke, semua masuk belajar hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yola, tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Memberi salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya selamat pagi ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian tahu nggak sebelumnya membahas apa? Apa, Bang Ari? Pertemuan sebelumnya? Nggak tahu Mbak. Nggak tahu ya? Iya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang keberagaman budaya. Maka pada pertemuan kali ini kita tentang bagaimana budaya itu bisa utuh, dan materi ini akan membawakan tentang negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Bisa lanjut. Nah, bagaimana sih peran kita sebagai warga negara dalam mempertahankan keutuhan NKRI? Jadi kita harus refleksi diri kita terlebih dahulu. Apa yang saja yang kita lakukan terhadap diri kita, terhadap negara, apa yang kita lakukan sebagai warga negara yang baik untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI di Indonesia. Kita bapak kasih waktu 2 menit ya buat refleksi tindakan apa yang kita lakukan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI selama ini. Oke, udah habis. Apa Bang Ari yang kamu lakukan terhadap menjaga keutuhan wilayah NKRI? Yang kamu ketahui sebagai warga negara? Ya, Pak. Ya. Saya juga membuat keributan Mbak. Ya, bisa. Keributan apa lagi? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, sikap toleransi termasuk tidak? Ya. Ya. Sikap toleransi termasuk, terus Dari perbedaan. menghargai perbedaan, dan apa lagi? Kira-kira gotong royong juga termasuk ya. Oke. Boleh lanjut. Nah, di sini saya akan membahas tentang komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, pengertian komitmen itu sendiri itu adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab terhadap sesuatu. Jadi komitmen ini itu adalah perjanjian terhadap sesuatu hal, bagaimana kita harus bisa melakukan hal tersebut. Misalnya jam 7 pagi kita harus pergi. Nah, kita harus komitmen terhadap diri kita dan sampai kita tuh lebih dari jam 7 untuk perginya. Nah, dari hal kecil tersebut kita sudah membangun sebuah komitmen dengan baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, di sini juga lebih luas lagi membahas tentang komitmen untuk menjaga NKRI, tanggung jawab menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI dimiliki oleh semua warga negara dari tingkat pusat hingga individu. Jadi yang bertanggung jawab untuk menjaga sebuah kedaulatan NKRI ya warga negara atau diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri itu harus kita komitmen terhadap peraturan-peraturan yang ada, misalnya undang-undang dasar, peraturan yang berkaitan tentang warga negara, dan apapun itu yang berkaitan tentang komitmen tanggung jawab kita sebagai warga negara. Oke, lebih lanjut. Nah, di sini tuh ada upaya mempertahankan kesatuan NKRI. Yang pertama itu ada penerapan nilai Pancasila. Nah, kita tahu kan bahwa Pancasila itu ada 5 nilai. Itu ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga sampai sila kelima. Nah, di penerapan nilai Pancasila ini adalah mewujudkan satu negara kesatuan yang demokratis, terus membangun masyarakat yang adil dan makmur, yang ketiga menciptakan hubungan baik dengan negara lain. Nah, dari butir-butir Pancasila itu kan meliputi 3 aspek ini. Maka
Maka dari itu harapannya pada anak-anak semuanya kita tuh bisa mengimplementasikan, menerapkan bagaimana Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus wujud implementasinya apa? Pendidikan yang merata, yang terus yang kedua ada pengelolaan sumber daya secara adil, dan ketiga kerjasama internasional dalam prinsip yang bebas aktif. Oke. Nah, di sini ada tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah NKRI. Nah, yang pertama tuh ada wilayah luas dan geografis yang kompleks. Sulitnya distribusi layanan di pulau terkecil. Kita tahu ya bahwa Indonesia ini adalah wilayah yang luas. Jadi di sini ada integrasi terhadap infrastruktur maupun akses dalam akomodasi distribusi sebuah sumber daya yang merata. Nah, di sini ada kesenjangan akses antar daerah. Itu yang kedua itu ada infrastruktur yang tadi saya sudah jelaskan di poin pertama. Nah, terkadang infrastruktur di kota itu lebih baik daripada di desa. Ini menjadikan disintegrasi terhadap aspek distribusi dalam menyalurkan sebuah kegiatan ekonomi. Terus yang persebaran pendidikan belum rata, kita tahu bahwa di Jawa ini banyak yang mengatakan Jawa sentris. Kenapa demikian? Jadi banyak orang-orang di luar Pulau itu datang ke Jawa buat ya itu tadi memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bekerja dan sebagainya. Maka dari itu persebaran di pendidikan ini tuh nggak merata karena terlalu Jawa sentris. Terus meningkatkan kualitas SDM, kita tahu bahwa di daerah-daerah tertinggal, nggak usah jauh-jauh deh, yang jauh dari kota sekitar jaraknya 10-20 km dari Jakarta aja masih belum mendapat pendidikan yang bagus. Kenapa demikian? Karena aksesnya susah. Baik lagi pada poin kedua itu akses infrastruktur kota tuh jauh lebih baik daripada desa. Terus kita masuk ke agama bahasa, karena Indonesia ini berbanyak aspek suku ras agama yang berbeda-beda, maka di sini tuh jadi aspek salah paham antar sesama. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sependapat, maka pendapat mereka tuh dianggap tidak benar ataupun salah. Gitu. Maka dari itu di sini tuh munculnya konflik antar sesama. Nah, terus isu pertahanan dan keamanan, ancaman dari dinamika lingkungan strategis. Nah, di sini tuh kayak berkaitan ancaman dari eksternal dari negara lain, dari negara luar. Bagaimana ancaman itu kayak peperangan saat ini lah. Gitu. Itu termasuk ancaman bagi kita juga. Gitu. Ya, terus dan ini bagaimana sih cara menentukan untuk menjaga kesekutuan NKRI? Yang pertama itu ada peran keluarga. Nah, di dalam keluarga ini sangat penting ya untuk menentukan nilai-nilai terhadap kecintaan patriotisme terhadap Indonesia sejak dini. Jadi sejak itu kita ditanamkan melalui pengetahuan kenegaraan aktif, berdemokrasi dan jadi dalam keluarga. Sebelumnya kan membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, maka dari itu kita kewajiban itu diterapkan dalam kehidupan keluarga. Terus yang kedua, membentuk karakter, terus dididik melalui kegiatan gotong royong, toleransi dan kerjasama. Nah, di sini kan kita sekolah mesti merasakan ya bahwa pendidikan karakter itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa di sekolah itu paling penting adalah penanaman karakter, mewujudkan karakter yang baik. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang berada di dalam Pancasila, nilai demokrasi, nilai gotong royong, nilai toleransi dan sebagainya ya. Terus pada masyarakat ada kegiatan seperti bakti sosial dan menjaga lingkungan. Dan keempat adalah pemanfaatan sosial media sebagai aspek menyebarkan isu-isu yang positif, nggak selalu tentang isu negatif yang kita tahu ya. Lanjut. Nah, peran aktif peserta didik dalam menjaga kebutuhan wilayah NKRI. Nah, kita tahu ya bahwa peran aktif sebagai peserta didik, kalian semua yang duduk di sini, apa sih bisa kita lakukan sebagai peserta didik untuk menjaga kebutuhan wilayah NKRI? Pertama adalah belajar dengan tekun, aktif berorganisasi di sekolah, dengan kapasitas diri, dan menjaga lingkungan di sekitar. Nah, kalian bisa tahu bagaimana sih aspek-aspek kegiatan yang kalian bisa ikuti yang berdasarkan kemampuan kalian agar bisa mengikuti apa yang dicantumkan dalam menjaga kebutuhan wilayah NKRI. Lebih lanjut,
sini kita ada kuis ya. Jadi Bapak akan ngasih tugas ke kalian kuis dan gimana kalian akan mengerjakan ya. Di sini ada keterangan kuisnya, bagaimana kalian mengerjakannya, ada pertanyaan dan ada jawabannya. Gua minta waktu 10 menit ya buat mengerjain kuisnya ya. Ini saya bagikan ke masing-masing kalian. Oke, kuisnya sudah saya terima ya. Jadi kalian udah mengerjakan nih, saya lihat kayaknya bagus-bagus ya kerjanya sesuai dengan materi yang telah diajarkan tadi. Jadi untuk front nilainya saya akan kasih besok. Nah, untuk anak-anak yang belum mengerjakan, yang tidak masuk terutama ya, nanti akan saya kasih kuis usulan. Nah, sebelumnya ada pertanyaan nggak dari teman-teman, dari anak-anak terkait materi hari ini? Dari dia ada pertanyaan nggak? Pertanyaan terkait materi hari ini? Jelas Pak. Sudah jelas ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya untuk hari ini. Dia boleh tolong tutup dengan doa hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yang terbaik kita tutup dengan doa menurut kepada masing-masing. Mulai. Amin. Selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di dalam pembelajaran hari ini. Sampai bertemu besok ya. Nanti saya kasih format nilainya. Terima kasih, Pak. Dadah. Sip. Sip.